setelah saya resign, kemudian ada temen juga yang berkecimpung di UMKM, akhirnya saya diajak lah gitu. Apa jualannya apa? Jualan atau apa? Bisnisnya apa? Mungkin bisa dipromosiin juga. Nggak apa-apa, promosiin aja. Kasih tahu aja. Kita juga promosiin ya Kang Edit. Ya karena saya baru di kegiatan ini memang sih nggak terlalu banyak ya, artinya saya masuk di UMKM itu memang sifatnya belum permanen, artinya saya masih menjalani coba ibaratnya mana yang pas gitu. Mana yang pas. Kebetulan juga saya ada beberapa barang yang saya bisa pre-love. Apa tuh free love? Barang yang free itu free bebas. Love cinta yang bebas. Terus lu jualan cinta. Gimana gua? Jadi kucing dong. Jadi kucing. Enggak, artinya waktu dulu saya masih ada beberapa koleksi baju-baju layak pakai gitu, ada yang branded juga gitu kan. Nah, tapi saya pikir buat apa saya numpukin barang yang nggak ada gunanya buat saya. Nanti modelnya kayak gazebo lah ya, kalau orang bilang dulu ya. Tau gazebo kan yang bal-balan tuh, yang bukan, lain lagi. Kalau bal-balan itu kan emang ada lagi, usul lagi gitu. Tapi ini kan memang barang milik pribadi. Oh, itu disebutnya pre-love gitu. Pre-love. Sekarang ini misalnya bukan garasi sale. Garasi sale. Dan kalau barang pribadi kan artinya si pemiliknya sendiri yang dengan histori. Tapi gua rasa sih kayak lu sih kayaknya laku keras karena kan lu sultan. Lu sultan apa namanya sultan? Teman Sultan. Jangan-jangan ada dari sultan juga jual lu. Sultan apa sih? Sultan apa nih? Kita ngomongin Sultan apa nih? Sultan Bintaro. Sultan Bintaro siapa itu Sultan? Emang udah pasti tahu lah, Sultan Bintaro cuma satu. Sorry, gue mungkin gue yang terlalu banyak kan di rumah kali, jadi gue nggak terlalu. Siapa sih Sultan Bintaro? Siapa sih? Ada kan sama lu bos. Iya. Nggak mau tahu siapa? Entar ada nih di atas kepalanya dia nih ada Sultan Bintaro. Sebenarnya namanya hampir sama tapi rezekinya aja belum ya. Sama ya. Bedanya di huruf TF doang ya kan. Oh iya. T sama F, iya benar. F ya. Mudah-mudahan Sultan Bintaro yang nonton ya. Itu udah. Om Andre. Sakri. Tapi kalau tadi lu bilang konsepnya lu free love, barangnya berarti kan barang-barang personal lu semua ya? Betul. Personalnya maksudnya punya lu aja atau keluarga. Ada yang nitip akhirnya. Ada yang nitip juga akhirnya, ada yang nitip juga. Gitu. Ini gue punya barang ini, bisa nggak dititip ke lu gitu kan? Ya alhamdulillah kalau memangnya itu masih layak pakai dan memang ini ya nggak masalah gitu. Oke. Jadi ya. Tapi memang menarik sih kalau soal free love itu gue baru dengar gitu. Sekarang udah sekarang orang kan dia mau tampil beda ketika mau ketemu teman-temannya, mau dan sebagainya. Bahkan HP aja sekarang disewain loh. Oh iya. Itu kadang-kadang orang kan, wih gila loh. Tajir lu dia sekarang dari HP-nya aja udah kelihatan. Kalau HP mungkin nggak banyak. Padahal ada yang nyewain kan. Disewain. Apa tuh sewa jaman harian atau gimana? Tergantung dia bisa jaman, bisa harian, mungkin minimal 1 hari. Ada nggak jawaban-jawabannya kayak gitu? Benar nggak gitu? Benar nggak? Coba pengen tahu nih. Boleh komen kalau ada yang tahu temennya atau mungkin yang nonton teman-teman. Iya kita tempat penyewaan. Kita mau ikutan ketemu teman-teman, gue mau tunjukin. No, God, please, no! Tapi Bang Andre, gue mau tanya, lo resign itu kan sesuai pas kondisi lagi pandemi ya. Kemudian lo punya rencana kan mau jadi pengusaha gitu ya, atau mau punya usaha sendiri. Tapi kan kondisi lagi pandemi nih, ada nggak penyesalan? Oh ternyata salah nih langkah gue.
waktunya salah. Waktunya salah nih. Iya. Orang sekarang ini kan justru banyak yang lagi tiap nahan kan banyak ada yang saranin waktu itu yang jarang lu lagi pada begini. Ada bang satu teman saya beda apa namanya, beda perusahaan ya gitu, dan dia juga sudah resign juga. Dia menyesali gitu loh, teman saya itu menyesal dia resign gitu kan. Lu kenapa mau resign, dia bilang gitu kan. Apa namanya, contoh gue nih, dia bilang gitu kan. Dia cerita ke gue, ngapain sih lu ngikutin apa namanya mau resign, contohnya nih gue udah 10 bulan nih. Dan dia menyesal tuh, artinya teman-teman dia 10 bulan nggak ngapa-ngapain, nggak ada pemasukan. Orang udah pasti. Orang udah pasti. Tapi namanya tabungan dia mantap bang. Apa? Mantap. Makan tabungan. Mantap. Ya artinya kalau lu apa namanya kalau bisa jangan deh, ntar lu nyesel kayak gue, dia bilang begitu kan. Tapi ya saya insya Allah walaupun ini tetap apa namanya beriman pada Allah, percaya sama Allah, rezeki itu dan yang ngatur. Artinya saya mendekatkan diri ke, saya pernah mendengar Ustadz ceramah gitu kan, manusia yang sudah dilahirkan di bumi pasti Allah akan tanggung semuanya. Rezekinya kan. Sama kayak kita misalnya bertamu ke rumah Kang Adam, saya nggak perlu khawatir lapar, nggak perlu khawatir kehausan. Tadi baru datang udah tawarin minum, siangnya ngopi, kasih makan. Jadi artinya percaya gitu loh. Makanya apa namanya ya walaupun kita yang menjalani artinya saya masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mau memberi rezeki. Nice. Tapi pasti di teman-teman juga pasti mempertanyakan ya. Ini jadi pertanyaan, lu gila misalnya kan, lu resign cuma tiba-tiba percaya dengan Allah. Memang kita wajib sama Allah gitu kan. Tapi segala sesuatu itu kadang-kadang orang pasti mereka bertanya, kalau tadi punya rencana lu itu bagaimana gitu kan? Langkah-langkah lu setelah tadi resign, lu mau jadi pengusaha. Yang udah lu usahakan apa gitu kan? Ini kita jadi, gue sendiri terus terang jadi pengen tahu nih. Oke lah, tadi jadi apa lu emang benar-benar mau fokus jadi pengusaha free love tadi, atau lu tadi gue dengar lu ada usaha ada gambaran lain gitu kan? Tuh, selain itu lu udah mulai ngerambah nih. Kebetulan juga kan ini musim ini umroh gitu kan. Saya juga di bidang umroh juga lagi menjajaki, artinya sudah berjalan, ada beberapa travel umroh ada semua haji. Kebetulan juga ada temen kemarin juga yang kontak saya, dia mau membadalkan orang tuanya untuk tahun ini, insya Allah udah bisa gitu. Jadi banyak lah yang ya poinnya adalah gini ya Om Andri itu kan pasti tadi kan udah rencana punya usaha dia setelah dia resign itu kan usaha. Ya memang kita kadang-kadang usaha itu kadang-kadang orang tahu satu aja gitu ya. Tapi kenyataannya belum tentu apa yang kita jalanin usaha itu ternyata jalan Allah beda harus ke situ gitu. Tadi dibilang sama Om Adi ternyata di luar itu luas gitu kan. Luas dalam arti kata ada kesempatan, ada jalan itu bisa jadi usaha, dalam arti usaha yang nyopet gitu aja. Iya. Ini kan halal. Iya itu kadang ya gue pernah ngalamin juga waktu begitu mau resign ragu ya. Ragu karena biasa dapat bulanan nih pasti gitu, setiap tanggal 25 itu pasti ada transferan. Ragunya di situ. Apa iya nanti begitu keluar masih ada uang masuk di rekening, karena kan belum punya planning, kadang-kadang planning pun sebulan 2 bulan nggak langsung jalan kan. Mungkin Bang Renhat nih kan tahu nih, ketika orang resign tuh lu nggak usah khawatir di depan lu tuh apa yang disampaikan, gue masih punya Tuhan, terus gue masih mau berusaha dan sebagainya. Intinya kayak seperti apa tuh Bang, kayak gitu? Ya ini berdasarkan pengalaman ya. Gue 4 tahun yang lalu lebih kurang, Kang Andy juga kita waktu pas saya barusan kita sering nangis bareng. Saling menguatkan. Jadi maksud gitu, ketemu nangis lagi sekolah
Karena gini, mungkin teman-teman nggak usah takut ya, intinya sih itu nggak usah takut, jalanin aja karena itu bagian dari proses ya. Begitu sudah keluar, sudah jalan, nggak usah bingung. Mental yang paling utama, jadi yang paling utama adalah mental. Begitu mental kita siap, kemudian kita juga menerima apapun konsekuensinya, kan itu keputusan kita kan? Iya. Kecuali lain dengan di PHK ya, kalau di PHK atau dipecat Belum kaget. siap. Nah ini kalau kita yang dalam konteks resign dalam kemauan sendiri atau ngambil pensiun dini atau memang sudah waktunya pensiun, kayak berarti mentalnya mau udah siap. Nah yang kedua tugasnya adalah tadi ngomong sama istri ya. Kalau istri juga sudah mengerti, sudah paham, baru yang ketiga harus dirubah gaya hidup. Ya. Nah, kenapa? Soalnya kita nggak punya lagi tuh tanggal yang pastinya untuk dapetin uang masuk ke rekening. Yeah. Tapi setiap hari pasti ada uang masuk ke rekening sekarang gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi kalau gaya hidupnya masih sama, sedangkan kita masih merintis usaha gitu ya. Bulan pertama, bulan kedua masih belum ada pembeli, bulan ketiga COVID, bulan keempat disuruh tutup. Bulan kelima lockdown. Gak boleh buka. Jadi yang paling penting ya kalau memang karena kemauan pribadi ya ada persiapan sih, itu harus. Tadi Bang Andri bilang, Kang Adam juga istilahkan dengan mantap, itulah gunanya. At least 4 bulan kita harus punya cadangan gitu. Punya cadangan biar apa? Kalau mau ngerintis usaha, bulan pertama mungkin baru jalan, bulan kedua udah mulai agak banyakan, bulan ketiga tapi artinya 4 bulan ini kita udah masih aman nih. Iya. Kalau bulan kelima masih belum dapat, gitu ya Kang Hendy lah, teman penangisan di masanya. Iya, poinnya sih kalau gue ya, apakah Anda mau cerita dulu? Dulu, ya kan. Ya tadi sebenarnya ada benernya, semuanya semua bener. Prinsipnya adalah yang pertama, pada saat kita mau keluar dari rutinitas pekerjaan atau ya ibaratnya kita digaji lah ya. Itu semuanya yang pertama yang harus kita persiapkan adalah mental. Mental dalam arti kata mental pribadi dulu nih. Kalau mental pribadi udah oke, gimana caranya menyalurkan mental yang kuat itu kepada keluarga? Ya pertama pasti istri. Apalagi mungkin yang teman-teman yang istrinya mungkin sedang tidak bekerja gitu. Kalau Mandri mungkin bisa dikatakan mungkin masih bisa disupport, masih ada engine. Ibarat meja, kakinya masih 4 lah, Masih ya ada kan. 4. Pincang, yang gua masih nyender gitu kan. Jadi kalau gua sih memang dulu gua mental gua udah siap, istri keluarga udah siap, tetapi gue juga mempersiapkan untuk memperkuat mental itu berkelanjutan. Jadi dimana pada saat gue bukannya pada saat mau udah resign baru bikin rencana, enggak. Kalau gue adalah pada saat gue masih kerja, gue mempersiapkan masa gue setelah lepas bekerja. Jadi pada saat itu gue buka toko gitu kan ya. Jadi itu gue masih kerja, sehingga di situ setidaknya bisa buat jadi pemasukan gue ya setelah gue keluaran tadi. Nah terus udah gitu ya memang tadi yang dibilang kita cita-cita mau jadi pengusaha atau kayak gimana, sama gue juga dulu begitu. Gue keluar gue mau bikin perusahaan sendiri gitu loh. Ya langsung perusahaan sekarangnya perusahaan itu balik lagi kadang-kadang kita kembali ke Allah tuh ternyata jalannya belum tentu sesuai dengan apa harapan kita. Tapi memang Allah selalu kasih kepada kita kebutuhan kita gitu. Jadi gue udah abis-abisan sempet dari yang mantap tadi gue bangun atau kayak gimana, ternyata di setengah jalan perusahaan yang gue udah bangun itu sendiri nggak berjalan dengan lancar, tabungan pun juga habis gitu ya. Jadi ternyata ya balik lagi tuh yang nangis-nangisan baru atau kayak gimana. Ya itu ada prosesnya dan itu dinikmatin, dan itulah pada saat itu kita akhirnya ketemulah yang namanya jalan-jalan mendekati sama Allah tadi ya, sama Tuhan ya. Ya sehingga setelah itu pokoknya nikmat deh kalau udah nangis ketemu kayak nangis apa ya, ada kita pencerahan sama Allah tuh
ada ketenangan tersendiri, dan disitulah mulai terbuka rezeki-rezeki yang ternyata belum tentu apa yang kita inginkan. Rencanain gitu ya. Rencanain gitu. Tapi begitu tadi sudah selesai ini proses pencuciannya sudah selesai, kita penguatan mentalnya udah benar-benar yakin. Iya. Jumlah itu udah nggak masalah lagi loh. Jumlah nggak ada masalah. Nggak masalah lagi, walaupun kecil tapi kok ada gitu buat bayaran sekolah ada ya. Itu jadi kalau kata gue pernah dengar Sujiwo Tejo ya bilang gini, kalau kita bekerja dengan ikhlas kita mungkin kaya, mungkin juga tidak kaya, tapi ketika kita butuh duit pasti ada gitu. Jadi kayak gitu kadang. Betul. Gue sih gini, prinsip gue, lu nggak akan tahu di mana rezeki lo. Iya. Itu ya prinsipnya. Karena lu saat itu lu mencari rezeki, tapi lu jangan salah. Rezeki itu tahu men alamat kita. Dia sangat tahu. Namanya nggak salah dibilangnya. Iya. Itu nggak pernah salah itu Maksudnya maksudnya. nggak masalah. Kita akan cari rezeki, alamatnya di mana. Tapi rezeki itu tahu alamat kita. Intinya sih gitu aja. Artinya pengalaman yang disampaikan oleh brother kita ini ya artinya buat motivasi teman-teman nih, men, sorry ya kalau misalnya sekarang kondisi COVID ada beberapa perusahaan yang kolab, bahkan PHK. bukannya lu mundurin diri, malah PHK. dipaksa untuk mengundurkan diri, istilah PHK lah ya. Ya, tapi semua bilang apa? Terus dunia lu selesai? Enggak men, nggak akan selesai seperti itu, enggak. Artinya masih banyak, kan sekarang udah banyak nih motivator dan sebagainya buat membangkitkan lo agar lu nggak sendiri men gitu. Lu masih banyak usaha yang sebenarnya ketika lu buka jendela tuh gila luas banget deh kayak gitu. Karena pada saat itu kan lu terkungkung nih dari jam 8, lu pulang jam 5, terus rutinitas lu gitu. Apalagi manen kan ya. Ya kan kalau akhir bulan lah ya. Akhir bulan tuh luar biasa. Gua deg-degan aja tuh. Pada prinsipnya kan kita ini udah keluar dari rutinitas pekerjaan. Personal lah kita ngomong. Tadi Om Andri bisa katakan sekarang lu bahagia nggak? Happy lah ya. Happy ya gitu. Happy lah ya. Happy. Dalam arti kata juga lu udah siap menjalankan proses itu semua kan gitu kan. Kayak gitu. Kang Adam juga mungkin happy, kalau Mbak Lian gua pribadi juga happy. Gue kelihatan happy nih Bang Iya, zaman lu badan gini. Lu kalau nggak happy gue itu nangis. Iya, jadi prinsipnya kita nggak, buat teman-teman mungkin yang mau menghadapi masa lepas kerja atau ada keraguan, Tidak lagi jadi karyawan lah tidak gitu jadi ya. seorang karyawan, sebenarnya jadi nggak usah ada kekhawatiran lah ya. Prinsipnya ya tadi dibahas kalau rezeki itu nggak pernah ketuker atau nggak pernah salah gitu kan, dan apalagi kita bisa lebih banyak quality time tadi yang dibilang ya, bisa juga karena memang prinsipnya sih setelah kita proses lepas dari jadi karyawan kita tetap masih ada usaha. Intinya gitu, tetap berusaha, itu wajib. Ya namanya kalau mau uang ya kita harus usaha, bergerak ya kalau tadi bilang gitu ya. Iya, oke, gini aja. Waktu jadi karyawan kita itu kan kerja sama orang ya. Orang. Kita rela bangun jam 5, terus pulang lagi sampai rumah jam 10 malam gitu. Kita masa buat diri sendiri kita nggak rela 24 jam juga balik kan gitu. Kalau kayak gitu aja sih sebenarnya. Sekarang ini saya lagi ngejalanin penjualan alat-alat lab juga itu, terus saya juga menjalankan juga kalau orang sekarang bisa dikatakan apa tuh affiliate. Lagi booming affiliate. Affiliate itu sebenarnya nggak jauh beda dari beong lah kali ya. Gitu. Sama itu apa? Sama saya main di kuliner. Nah, apa namanya? Ada nanti Instagramnya. Instagramnya kebetulan juga setelah itu yang balik lagi tuh ya tadi masalah mental, istri udah mulai terbangun mentalnya, akhirnya dia ternyata lebih bangun dia mentalnya. Akhirnya dia bikin usaha kuliner. Alhamdulillah udah berjalan, Instagramnya ada,
Facebooknya ada, online juga nanti Nanti bisa di itu ya dilihat di. Lu nanti bisa itu aja sih nanti ya. Iya, di sini Ya, nih. siapa tahu ada yang berminat. Menurut gua rasanya tuh udah bener-bener enak. Ini bukan promo ya, tapi emang testimoni dari gua sebagai buyer loyalnya ya. Jadi rasanya oke, tapi harganya tuh nggak sampai jual Ngejual hijau. Enak lah pokoknya enak. Harganya rata-rata bahkan bisa kadang di bawah rata-rata. Tuh. Tapi rasanya Iya. Di atas rata-rata. iya silahkan dicoba. Oke, Bang Adam. Silakan. Kalau gua sih apa ya? Sekarang tuh istilah dropship lah ya. Dropship. Dropship. Ya. Dropship. Ah, gua menekuni bidang itu. Jujur gua nggak punya produksi, tapi banyak dari teman, keluarga dan sebagainya, gue yang pasarin. Nah, gue cuman kasih ke alamatnya aja. Jadi ya gue setiap hari laptop, telepon, WA, jualan gue di situ bang. Jujur kalau soal angka mungkin gue nggak bisa sebesar itu. Belum. Ya. Tapi gue lihat growth-nya lumayan gitu kelihatan. Karena gue punya prinsip bahwa waktu gue resign lah ya pensiun dini itu, setiap bulan gue harus kasih ke istri gue, itu kan wajib berapa. Ketika gue punya, makanya gue bilang mantap makan tabungan. Jadi gue akan kasih ke istri gue, nih gue kasih selama 1 tahun gitu bang. 1 tahun pegang. Langsung 1 tahun ya? Cash 1 tahun gue kasih, jadi nggak bulanan Atur lagi. ya? Buat lu atur Istri selama atur. 1 tahun lu atur. Jadi gue nggak ada istilah gue nggak nyari nafkah lagi, tapi gue kasih 1 tahun, lalu gak usah pikirin gue keluar pagi siang kemana aja, kadang gue jalan siang ya kayak gitu aja, gak mikir dropship itu tadi. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi dapat pensiun dini atau dapat paket apapun gitu ya tadi contohnya Kang Adam, Bang Andri, Kang Hendy, kadang kita pengen usaha udah yakin jor-joran, nah itu agak keliru mindsetnya. Yang perlu disiapin tadi, siapin dulu, kita tetap bulanannya ada sampai itu benar-benar establish jalan ya, terserah mau ekspansi lagi juga silakan. Itu tadi. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi dapat pensiun dini atau dapat paket apapun gitu ya tadi contohnya Kang Adam, Bang Andri, Kang Hendy, kadang kita pengen usaha udah yakin jor-joran, nah itu agak keliru mindsetnya. Yang perlu disiapin tadi, siapin dulu, kita tetap bulanannya ada sampai itu benar-benar establish jalan ya, terserah mau ekspansi lagi juga silakan. Hari ini kita dapetin pelajaran dari Bang Andri, Om Hendy sama Om Adam, karena banyak yang juga nanya ke gue ya, Japri gitu ya, emang dulu bankers tuh sekarang ngapain? Nah itu udah dijawab ya. Jadi teman-teman udah ada jawabannya. Kita semua ini bukan tidak berpenghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Bahkan setiap hari ada yang bayar. Gue karena tadi sama Om Hendy punya istri punya online shop gitu, namanya ada di sini RB Shop, dan gue juga ngajar. Jadi kalau dulu gue dibayar bulanan, sekarang gue dibayar jaman. 1 jam sekian, 1 jam sekian gitu. Begitu kira-kira. Silakan Om Adam. Oke guys, hari ini ada beberapa poin yang kita dapatkan dengan adanya Bro Andre ya. Artinya dia orang yang resign dari bankers. Banyak nih akhirnya mengalir apa yang dia sampaikan dari Hendy, Om Renhat, bahwa artinya lu gak usah takut deh ketika kondisi lu resign atau lu pensiun dini, karena di luar itu masih banyak usaha yang lu sendiri nggak kepikir bakal itu ada di depan kita gitu bang ya. Jadi intinya ya udah, lu harus bergerak ya, bergerak terus. Semangat bergerak ya. Ya, artinya lu harus bergerak. Bergerak dan silaturahmi. Silaturahmi. Teman-teman Opak Pantai, terima kasih sudah menonton sampai habis. Silakan sekali lagi tolong dibantu subscribe, like dan share. Sama ini kalau misalnya ada yang mau kasih saran atau diskusi apa, silakan aja di komen. Ya nanti kita temanya mau diskusiin tentang apa, silakan aja. Apapun yang
bisa bikin teman-teman ombak pantai bahagia, pasti akan kita lakuin. Karena kita adalah ombak pantai. Obrolan Bapak-bapak yang sok tampan dan santai.